Halo teman-teman, di sini kita bakal tutorial MD, mulai dari preparasi, running MD sampai analisis MD ya. Di sini kita bakal bahas tutorial cara biasa, cara umum, sama cara eh, custom. Eh, jadi di sini teman-teman kita untuk cara umumnya pakai Camgui ya, Camgui untuk preparasinya. Karena biar lebih mudah ya berbasis UI, kita tidak menggunakan PDB2GMX sama ACPYPE yang berbasis command line karena itu harus berjalan di Linux, ACPYPE-nya harus jalan di Linux. Jadi kita pakai alternatif Camgui yang jalannya di servernya Camgui gitu. Jadi kita nanti dapat hasil preparasinya. Tonton bisa daftar Camgui akunnya, bisa menggunakan email selain Gmail ya, bisa pakai email kampus atau email yang lain. Yang penting tidak Gmail. Kemudian teman-teman pilih input generator di sini. Di sini ada banyak menu. Sebenarnya Camgui ini bisa mempreparasi banyak ya. Tidak hanya protein ligand itu ada banyak. Ada glycolipid modeler dan lain-lain. Solvator. Teman-teman bisa baca dokumentasi dan demonya ya sebenarnya. Tapi kita akan fokus di protein ligand ya atau reseptor ligand. Sini kita pergi ke solution builder. Kemudian di sini ada input yang diminta. Teman-teman akan membuat sistem protein atau hanya air aja. Sini kita akan menyandikan langsung jadi ya. Jadi proteinnya sudah dipreparasi dan liganya gitu. Jadi kita pilih yang atas. Kemudian inputnya ada dua yaitu kode PDB atau file PDB custom. Jadi kalau kode PDB yang PDB file ini teman-teman bisa langsung meng-MD-kan reseptor yang dari RCSB tanpa diubah apapun ya. Jadi reseptornya ada di RCSB atau eh, reseptor dan liganya ingin di-MD-kan langsung gitu. Sebenarnya bisa diganti nanti, tapi teman-teman saya sarankan menggunakan yang upload saja kalau memang diganti. Kalau untuk yang upload itu adalah reseptornya custom, ada yang diubah gitu, atau liganya custom, liganya yang diubah gitu. Misalkan reseptor A didokingkan dengan senyawa terbaik misalkan, atau obat terbaik itu, nah itu nanti digabungkan jadi satu kompleks gitu. Itu yang diambilkan. Sini kita akan contohkan menggunakan bawaan aja gitu ya biar lebih cepat. Sini kita contohkan 3-HTB karena itu molekul kecil ya protein kecil jadi biar lebih cepat gitu. Kita klik next. Nah, di sini langsung terdeteksi nanti ya, teman-teman. Protein, ligand, dan komponen lainnya. Kalau ada yang ada di dalam reseptornya. Sorry, di dalam file PDB-nya. Sini ada protein, ada heta A sampai heta E. Sorry, heta D sama E. Sini kita misalkan ingin mengambilkan protein sama heta A aja. Jadi kita centang protein sama heta A aja. Nah, heta B sampai heta D sama airnya nggak kita MD-kan, jadi nggak kita centang. Oke, kalau sudah, klik next, kita tunggu. Nah, di sini akan ada input eh, mendefinisikan posisi liganya. Sini kita klik CSML search, akan muncul dialog seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih yang PO4 ya tadi yang kita MD-kan. PO4, kita pilih PO4-nya. Oke, next. Oke, sudah. Kemudian parameter lain tidak kita ubah ya. Kita langsung apa namanya next karena kita tidak ingin mengubah seperti misalkan mutasi kemudian menambah proteinasi dan lain-lain ya. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini teman-teman ada poin penting ya. Di sini ada job ID ini teman-teman bisa copy dan catat ya di notepad atau di manapun karena teman-teman bisa balik lagi ke checkpoint terakhir teman-teman preparasi. Ini berguna biar tidak mengulang dari awal. Jadi ini job ID-nya itu ada di atas biasanya atau tadi yang di dialog tadi barusan. Teman-teman bisa copy kemudian catat di notepad. Oke, di sini yang perlu kita ubah KCL kita ganti NaCl ya.
kemudian KCL-nya kita hapus, kemudian kita calculate. Jadi ini untuk memposisikan di dalam tubuh ya, karena kan eh, di dalam tubuh normal salin ya. Jadi kita ganti dengan NaCl ya. Oke, setelah kita kalkulasi, ini jumlah ionnya ya. Klik next. Kalau teman-teman mau MD-kan reseptor atau liganya di dalam KCl, teman-teman nggak perlu hapus tadi, cukup kalkulate aja. Atau di dalam sistem lain, gitu. Misalkan tadi ya kan ada opsinya banyak ya, KCl, NaCl, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai prosedur ya. Oke, kita tunggu dulu. Biasanya waktunya preparasi itu relatif ya, biasanya kurang lebih paling lama mungkin 1 jam mungkin. Kalau reseptornya agak besar, mungkin seperti kumpulan apa namanya, kumpulan beberapa reseptor gitu. Misalkan ada posisi A, B, C, D gitu di dalam konteksnya. Misalkan seperti 7 JOZ itu reseptor dopamin itu kan agak besar, punya beberapa bagian gitu. Itu perlu waktu karena kita berjalan di servernya Camgui, tidak di komputer kita sendiri. Yang bisa dilihat dari task manager ya. Jadi di sini pemakaian apa namanya? Pemakaian resource kita tidak meningkat ya karena memang ini berjalan di servernya Camgui sendiri ya. Jadi kita hanya menerima output ya, tidak menjalankan perhitungannya di komputer kita. Oke, di sini kita sambil menunggu. Di sini saya akan contohkan ya cara untuk kembali ke checkpoint sebelumnya. Di sini sambil menunggu kita bikin new tab gitu. Ini kita copy aja linknya, kita paste. Nah di bagian sini teman-teman bisa pergi ke input generator, kemudian job retriever, kemudian kopikan eh, ID jobnya, kemudian paste, kemudian submit. Maka akan muncul step terakhirnya. Tentu bisa pergi ke gini, maka akan kembali ke tab terakhir preparasinya. Oke, sudah selesai. Kemudian teman-teman di sini akan diberitahu ya nanti ukuran sistemnya itu berapa. Di sini ukuran sistemnya, model sistemnya ada kubik, kubus berarti dengan ABC-nya adalah 79 Armstrong dimensinya itu apa namanya 79 ke kanan, kiri, sama atas. Oke, kita tidak perlu ganti apapun di sini, kita next saja. Oke, kita tunggu lagi. Kemudian kita coba kembali. Nah, di sini akan terupdate ya, karena tadi barusan kita sudah di step yang baru ya. Nanti kita akan dapat semua file preparasinya, mulai dari start awal, itu tahap awal, sampai step akhir ya. Sebenarnya karena tadi ada beberapa step ya, PDB reader, solution, dan lain-lain ya. Nanti kita akan dapat satu file archive gitu yang semua prosesnya ada gitu. Jadi lebih enak untuk digunakan untuk MD-nya itu. Oke, kita sekarang udah di tahap terakhir ya. Di sini ada force field, di sini ada jam 36, ada amber, dan jam 36 M ya, sama OPLS. Sini kita akan gunakan jam 36 M ya. Kemudian kita centang yang hidrogen mass repartitioning. Kemudian output untuk input MD-nya kita mau di Gromex. Kalau teman-teman menggunakan engine yang lain, misalkan 6D, OpenMM, Amber, atau yang lain, misalkan Desmond gitu, teman-teman bisa centang sesuai dengan MD-nya, engine MD-nya teman-teman. Di sini kita akan MD-nya menggunakan Gromex, kita centang Gromex. Kemudian
equilibration-nya NVT sama input generationnya NPT ya. Kemudian temperaturnya karena kita ingin di dalam suhu manusia ya, kurang lebih 37 derajat mungkin, itu berapa? Sekitar 310 Kelvin ya. 310 Kelvin. Teman-teman bisa sesuaikan dengan suhu yang ada di prosedurnya teman-teman ingin suhu seperti apa yang digambarkan gitu. Misalkan ingin di suhu dingin kah, suhu dinginnya berapa, teman-teman bisa atur sesuai keinginannya teman-teman ya. Tapi normalnya misalnya 310 ya, 310 Kelvin. Oke, kita next step. Oke, di sini dia akan mengenerate eh, apa namanya input file untuk MD-nya nanti. Kita tunggu, kemudian nanti setelah itu kita download ya. Kurang lebih ini mungkin 2 sampai 3 menit ya, tergantung apa namanya ukuran reseptornya tadi ya. Semakin besar semakin lama ya. Oke, sudah kita klik download ya. Download yang ini. Dia mengkompres sekarang. Kita tunggu dia sampai kompresinya selesai. Oke, di sini dia proses download. Ini formatnya TGZ ya, archive TGZ. Jadi tar ya formatnya ya, bukan zip atau apa tar ya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya bisa diekstrak dengan WinRAR juga atau 7zip gitu kalau teman-teman punya. Kalau teman-teman belum ada gitu, masih masih ekstraktor bawaan Windows, tahu saya belum bisa ya. Karena bawaan Windows itu saya tahu saya masih zip aja ya. Jadi kayak RAR dan format tunanya itu belum bisa. Jadi teman-teman install WinRAR atau 7zip. Oke, ini karena mungkin internetnya agak lambat ya. Jadi mungkin itu ya tutorial preparasi cambui ya. Jadi kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Di sini sudah selesai sebenarnya. Hanya tinggal nunggu downloadnya selesai ya. Ini downloadnya agak lama, jadi kita akan skip aja. Oke, mungkin itu sampai jumpa di tutorial selanjutnya.